Nah, ini Pak Alfian ya. Ya. Ini Pantai Malalayang sebelum ya. Ya, sebelumnya ini yang di sebelah sana sebentar sekarang. Nah, baru ini juga sebelum. Ini sebelum. Nah, kalau ini Bunaken punya. Oh, ini Bunaken ya? Ya, ini Bunaken. Oh, baru akan jadi seperti ini? Sebelum lagi. Bunaken sekarang. Oh, nanti akan buat seperti akan ini? Jadi seperti ini. Oh ya. Bunaken. Airnya seperti ini lagi. Iya, baru ini yang Manado ya? Ini Pak Alfian sekarang ini, begini. Ini letak gubuk. Ini akan jadi seperti ini? Baru akan terjadi seperti ini. Wah. Baru nanti seperti ini lagi. Sudah bersih. Iya. Juga ini yang sebelah sementara gerakan sekarang. Akan jadi seperti ini. Jadi orang harus melihat rencana pemerintah. Kita bersama, jangan kita menunjang bersama. Iya, betul. Ya. Bagus sekali. Pagi-pagi. Wow. Jadi para wisatawan menikmati keindahan yang ada di Pulau Bunaken. 2023 Januari kemarin. Wah, luar biasa. Apa kabar? Ya, baik-baik. Wow. Bagaimana suasana di Pulau Bunaken? Mantap. Wah. Sekali, Pak. DP Tampak ini baru bikin tuh, diresmikan oleh Pak Jokowi bersama dengan Malalayang Beach Walk gitu. Oh iya, satu paket berarti kan? Iya. Ini suasananya teman-teman. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau foto dari sini bagus teman-teman. Ya, foto dari sini bagus. Wow. Ini dia, keren. Jadi Om Joni ambil suasana pagi ya teman-teman. Wow. Keren, mantap. Malalayang Beach Walk ya, jam 6 pagi. Teman-teman, saat ini Om Joni berada di lantai 3 ya, di Tikala teman-teman. Nah, Om Joni suka sekali mau kasih informasi terkait dengan perkembangan Kota Manado ya dan Sulawesi Utara, khususnya ya terkait dengan pariwisata ya. Teman-teman, ya Om Joni memang lagi gencar-gencarnya bagaimana membantu pemerintah dalam hal ini ya, mempromosikan pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Nah, mungkin teman-teman yang ada di luar kota Manado ya, atau di luar Sulawesi Utara, kemudian tinggal di mungkin di Jawa ya, di Kalimantan, di Papua, di Sumatera, atau di Bali, Nusa Tenggara, kemudian di Ambon, Maluku dan lain sebagainya ya, Kalimantan, ingin tahu perkembangan kota Manado dan Sulawesi Utara ya. Om Joni rindu sekali ya, ingin menyampaikan kepada teman-teman semuanya ya. Di samping Om Joni keliling ya, tadi Om Joni beberapa hari yang lalu Om Joni sudah keliling-keliling, dan masih ada video yang belum Om Joni sampaikan karena harus diedit dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada beberapa video masih ada ya, Om Joni sudah siapkan buat teman-teman, khususnya beberapa lokasi yang mungkin teman-teman belum ketahui. Dan ke depan juga Om Joni akan planning ke Bitung ya. Ke depan Om Joni akan planning ke Bitung, Air Madidi lagi ya. Kemudian Om Joni akan ke Bolmong ya. Sebab ada yang bilang sama Om Joni coba khususnya ke Bolmong ya. Ke Bandar Udara. Ya, Om Joni akan ke Bandar Udara Lolak ya. Itu juga menunjang pariwisata, dan ada jadi satu objek wisata yang menurut Om Joni bagus. Itu adalah Bendungan Lolak ya, Bendungan Lolak ya, yang Om Joni bicara ini di Bolmong. Itu juga bagus Bendungan Lolak. Jadi semua kawasan-kawasan wisata yang ada di Sulawesi Utara itu ya Om Joni ingin promosikan. Ya, beberapa hari yang lalu ada festival festival
Danau Tondano ya. Mungkin sebentar lagi akan ada festival Danau Tondano. Om Joni juga akan planning ke sana. Tanggal berapa ya? Tanggal 24. Ini tanggal berapa? Om Joni bahkan sudah lupa juga ya. Festival Danau Tondano. Oke, baru tanggal 13. Maksud Om Joni akan pergi juga di festival Danau Tondano. Nah, ini bagian dari bagaimana mempromosikan pariwisata di Sulawesi Utara. Namun pagi ini ya cuacanya sambil Om Joni ini ya menerima panas ya. Ini panas pagi bagus teman-teman. Ya sambil Om Joni teh ya. Ini Om Joni minum teh. Jadi biasakan minum teh. Om Joni minum teh dan minum kopi teman-teman. Ini teh tanpa gula. Ya teh tanpa gula. Ya. Kopi biasanya Om Joni dengan susunya, tapi kalau teh tanpa gula. Ya. Pagi ya Om Joni biasakan minum teh tanpa gula. Juga ada kopi ya setelah makan ada kopi susu dan lain sebagainya. Ya sekarang ya Om Joni harus begitu, membiasakan untuk hidup sehat. Kalau tidak, Om Joni tidak akan bisa membuat video buat teman-teman sampai jalan jauh ya, keliling-keliling. Ya perlu energi teman-teman ya. Oke, Om Joni minum dulu. Teh tanpa gula. Ya. Oke. Terkait dengan pariwisata ya. Jadi teman-teman, Om Joni sekali lagi di Sulawesi Utara ingin menyampaikan kepada teman-teman bahwa Sulawesi Utara itu semakin maju di dalam pengembangan pariwisata. Nah, Om Joni ingin kasih tahu buat teman-teman. Kalau kemarin Om Joni waktu Om Joni di Malalayang ya, Om Joni menyampaikan rencana kegiatan event internasional yang ada di Danau Tondano. Nah, saat ini Om Joni akan menyampaikan juga tentang pengembangan infrastruktur khususnya pariwisata yang berada di Kota Manado. Oke, Om Joni coba akan menyampaikan buat teman-teman ya. Apakah memang teman-teman sudah tahu, tetapi Om Joni sudah buatkan dalam video ya. Om Joni sudah buatkan dalam video beberapa hari yang lalu terkait dengan rencana penataan pantai ya Malalayang. Jadi penataan pantai Malalayang dan Bunaken yaitu MBW Malalayang Beach Walk tahap 2. Jadi sebenarnya sudah dilakukan ya. Sudah dilakukan MOU ya atau kerjasama antara Pemkot Manado ya, antara Pemkot Manado dengan PUPR. Om Joni akan bacakan beritanya, ini penting agar semua tahu bahwa ternyata di Manado terus akan digalakan bagaimana pariwisata itu akan terus bertumbuh, infrastrukturnya terus akan bertumbuh maju ya, agar banyak wisatawan datang ke Manado dan Sulawesi Utara. Nah, ini beritanya bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober Wali Kota Manado Bapak Andre Ango menghadiri kegiatan penandatanganan kontrak dan groundbreaking seremoni penataan kawasan Malalayang dan Bunaken tahap 2. Nah, ini penting ya. Jadi penataan Malalayang dan Bunaken tahap 2. Jadi kalau seperti yang Anda tahu bahwa seringkali Om Joni di video menyampaikan Malalayang Beach Walk ya. Ada kan beberapa video Om Joni sampaikan ya. Bagaimana suasananya indah ya, keren ya. Itu namanya penataan Malalayang tahap 1 ya. Nah, ini penandatanganan kontrak dan groundbreaking seremoni menjadi tanda dimulainya kegiatan penataan kawasan Malalayang tahap 2 yang akan dikerjakan oleh PT Wisana Matra Karya dengan nilai kontrak 107 M. Wow, mantap. 107 miliar. Ya, ini puji Tuhan ya.
investasi yang cukup besar untuk membuat kawasan wisata yang ada di Kota Manado ya. Ingat bahwa Bunaken itu bagian daripada Kota Manado, teman-teman. Ya, ini jadi 107 miliar teman-teman ya. Kemudian waktu pelaksanaan itu 240 hari, tidak sampai setahun. Jadi akan selesai tanggal 19 Juni tahun 2024. Tahun depan. 19 Juni, artinya ini teman-teman, ya ada event tahun depan khususnya di Kota Manado terkait dengan hari ulang tahun Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara biasanya dilaksanakan di Kota Manado. Event-event itu ini sudah selesai. Wow, ini keren ini teman-teman ya. Sekarang apa yang nantinya akan dibangun? Ini bagus sekali teman-teman ya. Di lokasi tersebut akan dibangun berbagai fasilitas umum. Di antaranya area bermain anak-anak. Wow, keren ya. Ini fasilitas olahraga. Wih, mantap teman-teman. Dermaga. Ini yang harus Anda ketahui. Bahwa kemungkinan dari sini bisa saja ada para wisatawan yang dari MBW itu ke Bunaken ya, bisa saja ada dermaga, spot prewedding. Wow, ini mantap ya teman-teman, serta berbagai fasilitas penunjang pariwisata lainnya. Jadi ini menjadi sesuatu yang menarik ya. Ini sesuatu yang menarik teman-teman. Wali Kota dalam sambutannya menyampaikan terima kasih kepada Kementerian PUPR dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yang telah memberikan dukungan sehingga kegiatan penandatanganan kontrak dan groundbreaking seremoni penataan kawasan Malalayan dan Bunaken tahap 2 bisa terlaksana dengan baik. Ya. Terima kasih. Ini akan menjadi fasilitas bagi masyarakat Kota Manado. Ya. Tapi bukan cuma masyarakat Kota Manado ya teman-teman. Ini juga masyarakat Sulawesi Utara, masyarakat bangsa yang akan datang ke sini berwisata, bahkan mancanegara ya. Dan kami ya, ini lanjut Wali Kota dan kami pemerintah kota berkomitmen untuk menjaga dan mengelola dengan baik. Wow, ini komitmen yang baik. Kami berharap dukungan semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Ya, dan ini penting juga Pak Wali Kota juga menyampaikan pembangunan MBW tahap 1 mendapat respon yang baik dan dari masyarakat sehingga Wali Kota pun berharap penataan tahap 2 ini menjadi dapat berjalan dengan baik dan lancar serta selesai tepat pada waktunya dan akan menjadi tempat yang favorit ya. Ya, jadi itu teman-teman ya. Pada tanggal 24 Oktober lalu telah ditandatangani ya kerjasama dengan Kementerian PUPR. Ini informasi yang up to date ya bagi teman-teman. Om Joni ingin sampaikan juga buat teman-teman, waktu Om Joni ke Bunaken ya kira-kira 2 bulan yang lalu, Om Joni juga sempat ya memperlihatkan suasana di pelabuhan Bunaken yang ada di Desa Bunaken ya. Dan Anda bisa melihat bahwa begitu indah kawasan itu setelah ditata ya. Itu masuk proyek tahap 1. Bagus sekali. Dan itu menjadi tempat favorit bagi para wisatawan ketika ke Bunaken. Di samping memang mereka juga ke Taman Laut ya, di balik ya, di balik pulau, di sebelah pulau. Jadi kalau Bunaken di sebelah pelabuhan itu di sebelah timur, maka yang pelabuhan wisata Taman Laut itu di sebelah barat. Jadi harus ada kendaraan ke sana atau naik perahu lagi ke sana. Namun yang ada di Bunaken saat ini yaitu pelabuhan wisatanya, itu ada spot-spot foto yang keren, bagus sekali. Ya, kapan-kapan misalnya teman-teman dari Jakarta, ya dari Jawa, dari Sumatera, ya
pokoknya yang dari mana saja Anda datang ke sini, silakan Anda datang ke situ. Mantap, Anda bisa menikmati suasana pemandangan yang indah. Nah, itu ya yang Om Joni boleh sampaikan, bahwa Manado saat ini lagi giat-giatnya melaksanakan pembangunan, khususnya infrastruktur pariwisata. Oke, jadi ada hal yang penting yang harus kita pahami sebenarnya. Ini Om Joni akan ingin sampaikan bagi teman-teman. Kalau bicara tentang bagaimana suksesnya pariwisata itu yang menjadi poin penting adalah, menurut Om Joni, adalah bagaimana infrastruktur pariwisata itu bisa disiapkan dengan baik. Tujuan wisatanya jelas dan dikelola baik, dengan baik, didesain dengan baik, sehingga ketika para wisatawan datang ke situ, itu semua bisa menikmati keindahan yang ada di situ. Ya, contohnya Bunaken ya, benar-benar ditata dengan baik. Jadi infrastrukturnya ditata dengan baik, penataannya ya, ada pasir putihnya, kemudian tempat orang duduk, berjemur, infrastruktur. Kemudian ada kafe-kafe yang ketika wisatawan datang ya itu harus terbaik. Jangan sembarang, ya, jangan sembarang dibuat. Harus betul-betul melebihi atau sama dengan infrastruktur pariwisata yang ada di Pulau Bali minimal ya, Pulau Bali ya, karena ingin menjadi kawasan wisata dunia. Lalu yang penting juga adalah bagaimana transportasi, aksesibilitas menuju ke kawasan itu. Menurut Om Joni, kalau ke Bunaken no problem, tiap jam ada ya, tiap jam ada, aman ya. Ya, kemudian faktor keamanan ya, faktor keamanan itu juga penting. Dan terakhir yang harus ada adalah faktor atraksi. Jadi walaupun kita sudah bangun bagus sekali kawasan itu, kemudian tidak ada atraksi-atraksi yang dipertontonkan ya, di situ agak susah ya. Jadi supaya wisatawan itu lebih enjoy ya, ada atraksinya, dan itu menurut Om Joni sudah harus ada. Demikian juga di Malalayang. Malalayang menurut Om Joni karena berada di kota Manado, semua itu udah infrastrukturnya sudah oke, aksesibilitasnya sudah oke, keamanannya sudah oke, tinggal atraksinya. Ini penting. Mungkin yang perlu dibenahi juga tentang food court, makanan-makanan yang harus lebih bervariasi ya, menawarkan kepada wisatawan yang lebih bervariasi food courtnya ya, dibenahi. Itu juga harus dibenahi. Lalu atraksinya yang harus ditonjolkan, harus ada. Kalau tidak memang agak kurang mantap ya. Nah, ini penting teman-teman. Jadi berharap kepada stakeholder juga terkait dengan atraksinya, kemudian khususnya di Malalayang itu harus ada. Jadi beberapa informasi terkait dengan perkembangan pariwisata di Sulawesi Utara ya, Om Joni sudah sampaikan, dan Om Joni akan memberikan informasi juga kepada teman-teman ya. Jika ada yang terjadi event ya, kegiatan atau pembangunan ya, seperti contoh di Likupang ya, Om Joni juga belum menyampaikan kepada teman-teman. Nanti kalau ada informasi penting Om Joni akan sampaikan ya, seperti ini. Contoh ya, Hotel Marriott sudah sampai di mana ya, Om Joni akan gali informasi dan akan menyampaikan kepada teman-teman. Bagaimana juga Pantai Pal, Pantai Pulisan, bagaimana Pulau Lihaga, Pulau Gangga, semua objek wisata itu bagus teman-teman. Bagaimana Selat Lembe, wow, bagaimana Pulau Lembe, itu juga teman-teman. Demikian juga di Tondano ya, bagaimana Danau Tondano. Ya sayang danau kawasan Danau Lino itu sekarang
sampai saat ini ya Om Joni ngomong masih belum jalan. Ya mudah-mudahan ke depan akan beroperasi lagi. Oke, jadi itu yang boleh Om Joni sampaikan. Ya semoga aktivitas ya perkembangan pariwisata di Sulawesi Utara, Kota Manado akan semakin keren, ya semakin mantap, maju. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang berada di mana saja. Ya Tuhan selalu memberkati Anda.